Dan aku tidak kalah. Aku banyak uang. Aku punya mobil, bisa punya uang, beli mobil, bisa banyak lagi. Aku menang. Pokoknya aku menang. Semua jalan-jalan di keluarga Kampung Belacan akan ku aspal. Bahkan sampai ke rumah, ke dapur, bahkan ke kamar mandi akan ku aspal semua. Pokoknya aku menang. Aku menang. Pokoknya aku akan bangun Kampung Belacan. Aduh, Nar. Apa, Lip? Kenapa kades cicak itu ya, Nar? Oh, stres dia tuh, Lip. Pasti gara-gara dia kalah tuh, Lip. Kenapa bisa kalah ya, Nar ya? Mana lah aku tahu, Lip. Tapi kan, Lip, padahal kan duitnya udah kita bagi-bagikan semua kan, Lip. Nah, itulah, Nar. Jangan kata orang lain kan, Nar. Diri dia sendiri pun kita kasih kan, Nar, amplop itu, Nar. Betul yang kau bilang, Lip. Tapi herannya, Lip, suaranya kok cuma satu ya, Lip? Oh, berarti dia cucuk diri dia sendiri tuh, Nar. Mungkin juga ya, Lip. Aduh, berarti dia ini tiada ikuti instruksi kita ini, Nar. Padahal kan dia sendiri yang katakan, Nar. Siapa yang terima amplop itu tiada boleh cucuk dia, Nar. Itu rahasia. Betul yang kau bilang, Lip. Makanya lah aku nggak ada nyucuk dia, Lip. Bagus itu, Nar. Karena saya sendiri pun tiada cucuk dia, Nar. Tapi, Lip, kok bisa stres dia ya, Lip? Oh, mungkin dia ini menyesal telah menyucuk dirinya sendiri, Nar. Betul juga yang kau bilang, Lip. Yolah kita datangi dia, Lip. Ayo, Nar. Kasihan dia ini, Nar. Pak Kades, kenapa Pak Kades ini nangis sendiri di tengah jalan ini? Tim sukses setan, kemana uangku kau bagi-bagikan? Oh, sudah kami bagikan kepada semua warga ya, Nar ya? Betul Pak Kades, sesuai amanah Pak Kades. Saya tidak percaya. Pasti uang itu sudah kalian telan sendiri-sendiri. Oh, kalau ada mana ada Pak Kades. Semua uang itu sudah saya bagikan kepada warga. Satu orang satu amplop ya, Nar ya? Betul Pak Kades. Jadi, kenapa tidak ada yang membeli saya? Itu juga sesuai dengan amanah dari Pak Kades. Tiada ada yang boleh tahu kalau uang itu dari Pak Kades. Itu rahasia ya, Nar ya. Makanya tiada yang boleh cucuk Pak Kades. Dasar anak buah setan. Pantas saya cuma dapat satu suara. Siapa yang mengajari seperti itu, bodoh? Ya Pak Kades sendirilah. Kok siapa lagi katanya? Sudah stres orang tua ini, Nar. Hilang ingatan dia ini kurasa. Aduh. Kalau begini, betul-betul kalian telah membuat saya gila ini. Assalamualaikum. Kamu pasti tidak memilih saya ya. Kamu curang. Pasti kamu sudah menerima uang ya. Astagfirullah. Saya tidak menerima uang dari siapapun Pak Kades untuk menentukan pilihan saya. Saya memilih sesuai dengan hati nurani saya. Tapi saya tahu kamu tidak memilih saya. Buktinya suara saya cuma satu. Iya, saya akui. Saya memang memilih calon yang lain. Tapi bukan karena saya tidak suka dengan Pak Kades. Justru karena saya kasihan dengan Pak Kades. Kalau kamu kasihan sama saya, seharusnya kamu membeli saya. Pak Kades, jabatan itu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kepemimpinan Pak Kades, saya melihat banyak sekali amanah yang Pak Kades lewengkan. Nah, kalau saya memilih kembali Pak Kades, berarti saya membiarkan Pak Kades terlarut dalam kezoliman. Tapi yang baru belum tentu lebih baik daripada saya. Kalau hal itu, saya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebatas ini, saya melihat kebaikan ada pada beliau. Maka saya amanahkan amanah ini kepada beliau. Kalau seandainya di tengah jalan nanti beliau berkhianat, maka itu juga merupakan tanggung jawab beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas saya hanya mengingatkan sebatas kemampuan saya. Ingat Pak Kades, dan juga kalian para tim sukses. Pemilihan pemimpin itu sejatinya adalah pestanya rakyat.
untuk memilih dan menentukan di antara salah satu warga mana yang terbaik untuk memimpin rakyatnya. Sudah seharusnya lah kita lakukan dengan cara sukaria dan sukacita. Jangan lagi ada persaingan yang berlebihan. Di pesta ini sudah seharusnya masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, tanpa paksaan, apalagi dengan iming-iming materi. Nah, alhamdulillahnya di kampung kita ini pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik. Tapi di sebagian kampung di luar sana, pesta demokrasi justru menjadi ajang permusuhan, di mana hati nurani sudah tidak lagi dihargai. Ya, keponakan tidak lagi menghormati pamannya, kakek tidak lagi memandang dengan kasih sayang terhadap cucunya, orang tua tidak lagi sayang kepada anaknya, dan tetangga tidak saling berteguran. Bukankah kita menginginkan seorang pemimpin yang bisa memakmurkan seluruh rakyatnya? Kalian tahu apa sebenarnya potensi terbesar yang kita miliki di kampung ini? Apa kira-kira ya, Nar ya? Ya banyak lah, Lip. Perkebunan, persawahan, pabrik-pabrik. Bukan. Itu semua cuma benda-benda mati yang justru bisa menghancurkan kalau dikelola oleh orang yang salah. Potensi terbesar yang ada di kampung ini justru adalah masyarakat itu sendiri. Kemajemukannya, persatuannya, kekeluargaannya. Tapi kenapa dengan pesta demokrasi ini justru menghancurkan persatuan itu? Tapi kalau nggak ada duit, macam mana mau bangun jalan, mau bangun jembatan, ya kan, Lip? Betul. Kalian ingat, bangsa ini bisa merdeka bukan karena senjata yang kuat, tapi karena kita bersatu. Dulu, kakek nenek kita bisa hidup damai di dalam kampung. Mereka bisa menyelesaikan semuanya secara bersama-sama. Mereka garap persawahan dan ladang secara bergotong royong. Tidak ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan. Mereka tidak perlu aparat dan undang-undang untuk menyelesaikan masalah, karena mereka punya welas asih yang tinggi. Anak-anak, remaja, dan orang tua semua hidup damai di dalam kampung ini. Lalu, kenapa cuma karena sebuah jabatan kita rela menghancurkannya? Lalu dengan apa kita akan memulai membangun desa ini? Sebesar apapun dana yang kita miliki, tidak akan bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik jika tidak didukung dengan persatuan dan kekompakan masyarakatnya. Terakhir, saya titip pesan kepada Pak Kades. Jabatan, harta, mobil, rumah, dan semua yang ada hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak pernah bertanya, mengapa dan untuk apa Allah titipkan itu kepada kita? Lalu kalau bukan milik kita, apa yang seharusnya kita lakukan untuk pemiliknya? Kenapa kita justru merasa berat ketika itu semuanya diambil oleh pemiliknya dengan mengatakan ini sebuah musibah, ini sebuah ujian, dan ini sebuah malapetaka? Seolah-olah untuk melukiskan bahwa itu semuanya adalah derita. Kerap kali kita mengatur Allah untuk menitipkan ini dan itu. Bahkan ibadah kita jadikan jual beli untuk menarik kenikmatan dunia kita dan menolak kemiskinan. Allah hanya kita jadikan mitra dagang dunia kita. Padahal dalam setiap sholat kita selalu menyebut hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali ketika kita meminta kaya, kita lupa bahwa hidup ini adalah kekayaan. Ketika kita takut memberi, kita lupa bahwa semua yang ada justru adalah pemberian. Ketika kita takut rugi, kita lupa bahwa hidup itu sendiri adalah keberuntungan. Ingatlah, bukan karena hari ini indah, maka kita bisa bahagia. Tapi karena hari ini kita bahagia, maka semuanya akan terlihat indah. Bukan karena semuanya hari ini baik, maka kita bisa tersenyum. Tapi karena kita tersenyum, maka semuanya akan terlihat baik. Ternyata hidup indah dan bahagia itu mudah, hanya berbatas rasa syukur dan keingkaran. Ingatlah Pak Kades, kekalahan bukan akhir semuanya, dan kemenangan tidak boleh membuat kita lupa. Tidak satu jalan untuk menuju kebaikan. Kalau hari ini kita tidak bisa menjadi matahari,
paling tidak kita bisa menjadi lentera untuk menerangi sekeliling kita. Sekarang kamu ikut kami saja, jadi preman, bukan begitu, Nar? Betul. Nggak payah ngurusin ini itu. Oh, jadi kalau begitu saya jadi bos kalian. Aduh, enak sekali anak baru mau jadi bos. Kamu belum berpengalaman jadi preman. Kamu belum lulus seleksi ujian ya kan, Nar ya? Betul. Kami dulu mau jadi preman harus melewati jalur ujian dulu. Ujian apa pula tuh Bang Bonar? Kayak mau jadi kades saja. Oh, sudah barang tentu itu. Pokoknya kamu harus berhasil mendapatkan mangsa terlebih dahulu. Mangsa? Mangsa apa pula itu Bang Talib? Mangsa lah. Pokoknya kamu harus berani minta duit sama orang lain, Nar ya. Betul. Waduh, kalau saya dipukulin orang, bagaimana Bang Talib? Oh, tenang kamu. Kita ini preman terkuat sejagat raya. Betul. Semua orang takut ya, Nar ya. Tapi Lip, potongan kayak gini, apa takut orang nengoknya, Lip? Betul juga ya, Nar ya. Kalau dari potongan dan jahitannya ini, Nar, jangan kata orang nih, Nar. Ini anak ayam pun dia ada takut ini, Nar. Jadi gimana nih, Lip? Kalau gitu, kita ganti saja nama dan penampilannya mulai hari ini, Nar. Ganti sama apa, Lip? Macam mana kalau nama dia mulai hari ini kita panggil Uden Penyok, Nar. Biar seram, Nar. Cocok, Lip. Pas sama badan dia, Lip. Tapi penampilannya kayak mana nih, Lip? Tenang kamu, Nar. Apa takut?